Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Kali ini kita di pertemuan ke-12 ya, masih di sistem informasi akuntansi. Baik, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran itu nanti muncul atas transaksi pembelian ya, kemudian pengeluaran kas berkaitan dan pembayaran barang atau jasa. Oke. Next, agenda kita kali ini akan membahas masalah bagaimana siklus pengeluaran itu beroperasional. Kemudian keputusan penting siklus pengeluaran itu ada apa saja di sana di dalamnya. Kemudian ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Juga tidak lupa tentunya kita akan bahas masalah model data atau diagram dalam siklus pengeluaran gitu ya. Baik, siklus pengeluaran itu sendiri itu adalah siklus yang muncul akibat dari aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pembelian, pembayaran barang dan jasa gitu ya. Jadi tujuan utama dari siklus keuangan ini itu adalah meminimalkan total biaya pembelian atas bahan baku, persediaan, kemudian pasokan ataupun barang yang lain atau perlengkapan lainnya, sehingga nanti ada tercapai biaya yang minimal, sehingga fungsi dari akuntansi biaya sistem pengeluaran itu maksimal seperti itu. Next, berkaitan dengan siklus pengeluaran ini, setidaknya di sistem informasi akuntansi itu akan menjamin keputusan-keputusan penting di siklus pengeluaran. Yang pertama itu berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung. Jadi tingkat optimal persediaan dan perlengkapan itu harus mampu di cover oleh sistem informasi akuntansi dan sistem pengeluaran ini gitu ya. Kemudian yang kedua, pemasok manakah yang akan memberikan kualitas layanan yang terbaik dengan harga yang terbaik. Tentunya perusahaan mempunyai banyak vendor atau pemasok, mereka akan pilih mana yang harganya bagus berarti bisa minimal, lebih ringan, kemudian dengan kualitas yang bagus juga gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, memastikan bagaimana persediaan dan perlengkapan itu akan disimpan setelah melakukan transaksi pembelian ya, barang ataupun jasa atau perlengkapan yang lain. Kita harus juga memikirkan bagaimana persediaan itu akan disimpan, berapa biaya yang akan muncul atas penyimpanan itu ya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian dan lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Jadi ada beberapa perusahaan yang mereka beli bukan dari vendor yang lain, tapi dari anak perusahaannya, karena memang anak perusahaannya dia juga memproduksi bahan baku atas produksinya gitu kan. Jadi mereka hanya akan transfer pricing ya, jadi transfer harga saja gitu kan. Nah, kemudian dari sistem pengeluaran ini juga bisa memastikan bagaimana teknologi informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan dari fungsi logistik inbound-nya gitu ya. Kemudian apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok. Jadi memilah pemasok termasuk di dalamnya adalah menghitung diskon yang akan diberikan oleh para vendor gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana memastikan pembayaran ke vendor itu dapat dikelola sehingga arus kas itu dapat maksimal. Arus kas dapat maksimal, bila perlu biasanya ada ini ya, ada prinsip ya kalau bisa dibayar nanti kenapa harus sekarang kan. Nah, itu artinya mungkin kas bisa dialihkan ke fungsi yang lain dulu gitu kan. Nah, itu beberapa keputusan penting di dalam siklus pengeluaran sehingga nanti bisa memaksimalkan cost and benefit-nya. Next. Nah, ada diagram konteks siklus pengeluaran. Nah, seperti ini ada beberapa siklus yang terkait ya. Siklus pengeluaran ini muncul atas pembelian bahan baku, persediaan barang, perlengkapan atau jasa gitu kan. Di sini ada hubungan dengan pihak luar yaitu vendor ya. Ada transaksi pemesanan pembelian. Kemudian ada faktur penjualan yang dikirimkan atas pembelian tersebut, kemudian dikirim beserta barang dan jasanya, kemudian dilakukan pembayaran. Jadi ada 4 aktivitas penting di sini ya, yang kaitannya dengan pemesanan atau pembelian dengan vendor.
Kemudian setelah ada pembelian, nanti juga akan terkait dengan siklus pendapatan ya. Di siklus pendapatan ini ada misalkan pemesanan kembali atas barang persediaan yang dibutuhkan, kemudian penerimaan. Nah, ini kaitannya nanti ada biaya yang muncul di sini ya. Atas biaya itu nanti akan dimasukkan ke pengurang dari pendapatan. Kemudian ada pengendalian persediaan bahan baku akan dihitung kapan waktunya harus membeli ulang ya, kebutuhannya berapa. Nah, ini kebutuhan pembelian dan transaksi pembelian itu akan bisa dilihat informasinya dari pengendalian persediaan atau berbagai departemen yang lain. Jadi kebutuhan di setiap departemen, kemudian untuk pemesanan kebutuhan tersebut nanti berkaitan dengan siklus pengeluaran. Kemudian siklus produksi ya, bahan baku meminta harus membeli ulang sehingga siklus pengeluaran akan berfungsi di sana. Nah, kemudian atas segala transaksi yang muncul di siklus pengeluaran ada laporan keuangan yang harus tercatat di sana di buku besar dan sistem pelaporan. Jadi ada data pembelian dan data pembayaran ini tercatat untuk melengkapi laporan keuangan per periodenya. Nah, setidaknya ada beberapa siklus di diagram konteks siklus pengeluaran. Next, nah di siklus pengeluaran ada 3 aktivitas penting. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan ada pemesanan barang dan jasa, gitu kan. Nah, setelah itu ada penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa. Kemudian ada pembayaran barang dan jasa. Nah, 3 aktivitas ini otomatis akan memunculkan informasi, dokumen ataupun transfer barang dan uang cash, gitu ya. Jadi perlu adanya pengendalian sehingga tidak ada penyimpangan atau penipuan di dalam transaksi pengeluaran ini. Next. Nah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ada siklus pendapatan gitu ya. Nah, apa bedanya siklus pendapatan dengan siklus pengeluaran? Kita lihat aktivitas siklus pendapatan ya, yang pertama entry pesanan penjualan. Kalau pendapatan munculnya dari penjualan, jadi ya kita menjual produk kita ke orang lain, ke pelanggan gitu ya. Jadi ada entry pesanan penjualan. Nah, sedangkan di aktivitas pengeluaran itu kebalikannya, kita membeli ya. Jadi siklus pengeluaran muncul dari pembelian, baik itu kredit ataupun cash ya. Kemudian pemesanan bahan baku, perlengkapan peralatan atau jasa atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengiriman, mengantar barang, dagang atau jasa ke pelanggan, ini di siklus pendapatan. Ketika udah deal, kemudian dikirim barangnya. Nah, begitu sebaliknya di siklus pengeluaran itu ada penerimaan barang dan jasa karena kita sudah membeli. Ya. Kemudian di siklus pendapatan ada penagihan karena kita melakukan penjualan kredit, berarti kita punya piutang yang harus kita tagih ke pelanggan gitu ya. Nah, begitu sebaliknya di siklus pengeluaran kita justru akan membayar. Nah, di sini aktivitas pembayaran itu kita akan memproses fakturnya dulu ya, meninjau kemudian menyetujui apakah faktur dari pemasok itu sesuai dengan barang yang dikirim. Nah, yang terakhir, kalau di siklus pendapatan itu menerima kas atas penjualan, kemudian di siklus pengeluaran kita justru mengeluarkan kas. Jadi hanya kebalikan ya, siklus pendapatan dengan siklus pengeluaran. Nah, secara detailnya ikhtisar desain sistem ERP-nya seperti ini. Ya, ada beberapa program yang terkait. Nah, ini kita ibaratkan yang tengah ini adalah database yang terintegrasi, baik itu dengan pemasok, kebutuhan persediaan, kemudian pembelian, laporan penerimaan, semua data ada di sini. Nah, kemudian ada program pembelian. Ini berarti nanti fungsinya adalah melaksanakan pembelian ke pemasok ya, ada pesanan pembelian, kemudian ada purchasing order, ada entry pesanan pembelian. Kemudian ini muncul atas permintaan pembelian, misalkan dari persediaan yang telah habis, misalkan. Kemudian ada penerimaan barang, jadi ada tanda terima persediaan, ini fungsi di program penerimaan. Kemudian pesanan pembelian terbuka,
ada penerimaan, kemudian memasukkan data penerimaan. Nah, kemudian ada sistem atau program pengeluaran kas, ya. Ini dengan menggunakan cash tunai, transfer bank atau cek ke pemasok, ya. Kemudian ada program utang. Nah, ini muncul setelah ada pembelian, ketika pembeliannya kredit, ya muncul program utang. Jadi akan menambah akun utang, menyetujui faktor pemasok, faktur dari pemasok, kemudian muncul invoice. Kita juga mencatat, ya, utang per pelanggan dengan buku besar pembantu. Nah, baru di sini ada permintaan dan laporan. Ini katanya informasi berkaitan dengan status persediaan, status pesanan pembelian, rekening pemasok, ya, rekening akun per pemasok disesuaikan, dihitung dan melaporkan secara periodik, ya. Jadi program-program yang terkait dengan siklus pengeluaran ada beberapa di sini detailnya. Ini akan berfungsi sebagaimana mestinya harusnya dengan sistem informasi akuntansi yang sudah dibuat. Oke. Nah, dari sistem dan program yang kita pelajari di sini tentunya ada ancaman, ada resiko ketika sistem itu tidak dijalankan atau ada celah-celah yang bisa digunakan para frauder, ya, untuk melakukan kecurangan gitu kan. Sehingga harus ada pengendalian. Nah, secara umum ada beberapa ancaman. Yang pertama adalah master data yang tidak valid atau tidak akurat. Ini berarti ada data yang tidak valid, entah salah hitung, salah catat, atau salah menulis barang yang dipesan, sehingga yang datang juga salah, gitu kan. Nah, sehingga perlu namanya controlling atau pengendalian. Nah, dengan apa? Yang pertama itu menggunakan data processing yang terintegrasi, ada pembatasan akses ke master data, kemudian mengatur sistem agar karyawan yang berwenang dapat mengubah master data, kemudian membuat laporan juga secara periodik berkala. Nah, kemudian ada ancaman lainnya, yaitu pengungkapan informasi sensitif secara tidak sah. Ini harus ada kontrol akses yang kuat, membatasi akses orang lain masuk, kemudian mengatur sistem agar karyawan yang masuk memang benar-benar yang punya tanggung jawab atau job desk-nya di sana, gitu kan. Nah, kemudian ada juga ketika data atau database itu hilang atau rusak. Nah, sehingga harus ada recovery, ya, entah disimpan di hard disk, di recovery atau di drive atau Google Drive dan lain sebagainya. Sekarang banyak cara, ya, untuk menyimpan database. Next. Nah, sebelum kita masuk ke ancaman dan pengendalian yang lebih lanjut secara spesifik, di persediaan itu ada beberapa metode pengawasan untuk mengendalikan persediaan sehingga biayanya tidak membengkak. Yang pertama ada metode EOQ, Economic Order Quantity, ya, tujuannya untuk menjaga ketersediaan stok barang agar produksi dapat tetap berjalan. Jadi antara persediaan yang sudah dimasukkan ke dalam proses produksi, kemudian persediaan yang tersedia sebelum diproduksi, itu akan ketahuan berapa jumlah minimalnya, ya. EOQ ini mengukur sebuah order yang optimal sehingga memperkecil jumlah biaya-biaya seperti biaya order, biaya penyimpanan, ya, biaya kehabisan stok. Nah, ini akan menghitung secara pasti sehingga di titik-titik tertentu ketika bagian persediaan harus membeli ulang, nah ini sudah ada hitungannya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya just in time. Sistem JIT ini sistem yang mencoba untuk meminimalkan dan menghilangkan stok inventory. Bukan saja meminimalisir menghitung, tapi bahkan dia menghilangkan inventory. Nah, inventory ini biasanya dibeli ketika ada pesanan, gitu ya. Bahan baku, parts ataupun yang lainnya itu dibeli ketika ada pesanan, by order, gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga sistem MRP, Material Requirement Planning. Ini mencoba mengurangi tingkat persediaan dengan cara mengoptimalkan
memprediksi, kemudian mengatur jadwal produksi, dan membeli berdasarkan prediksi yang telah dibuat. Nah, antara just in time dengan MRP ini hampir sama, hampir mirip. Tapi di MRP ini biasanya terhadap pangsa pasar yang sudah diketahui, jumlah kebutuhan barang dan produksinya itu sudah diketahui. Sedangkan di JIT belum, mereka akan melakukan itu ketika ada pesanan. Hampir sama, hampir mirip. Nah, next. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Jadi secara spesifik dari 3 aktivitas penting di siklus pengeluaran, ya. Aktivitas yang pertama di pesanan pembelian, itu ada ancaman mencegah kehabisan dan kelebihan persediaan. Jadi ketahuan baru habis, dia baru melakukan pembelian. Nah, itu salah. Kenapa? Nanti akan menunggu sampai dengan barang atau bahan baku tersebut sampai ke gudang. Sedangkan menunggu itu butuh waktu dan biaya, gitu kan. Nah, ini harus ada pengendalian, seperti harus ada pengendalian sistem persediaan yang bagus. Catatan persediaan perpetual, barcode, kemudian ada perhitungan persediaan secara periodik, kemudian menggunakan metode-metode EOQ, MRP atau CIT, gitu kan. Nah, kemudian misalkan ada ancaman lain seperti meminta barang yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi kebutuhannya tidak paham. Di beberapa departemen mereka tidak paham. Sehingga bisa jadi mereka akan memesan barang yang justru tidak dibutuhkan. Ya. Sehingga harus ada catatan persediaan perpetual yang akurat, kemudian harus satu lagi melakukan persetujuan atas permintaan pembelian. Jadi dikoreksi ulang, dievaluasi ulang. Apakah benar draft list yang sudah akan dipesan dibutuhkan oleh setiap departemen, gitu ya. Kemudian membeli barang dengan harga yang dinaikkan, gunakan pemasok yang disetujui, pengendalian anggaran, persetujuan pesanan, gitu ya. Kemudian membeli barang yang berkualitas rendah. Nah, ini gunakan vendor yang disetujui, persetujuan pesanan pembelian, awasi kinerja vendor, lakukan pengawasan, evaluasi setiap kali barang datang. Kemudian juga kita harus menghitung biaya kualitasnya. Kemudian kelima, ada membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Biasanya diadakan lelang kalau untuk proyek-proyek besar, gitu ya. Nah, sehingga harus memastikan mana pemasok yang diotorisasi, yang disetujui, tentunya dengan memilah pemasok yang menyediakan barang yang murah dan kualitas, gitu ya. Nah, ini harus ada persetujuan pembelian. Kemudian komisi, ada kebijakan mintalah pegawai bagian pembelian itu untuk mengungkap kepentingan finansialnya. Biasanya vendor dia akan menawarkan berapa komisi yang akan didapat ketika membeli barang dengan vendor tersebut. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga karena bisa mengurangi biaya pembelian persediaan. Next, ada menerima barang yang tidak dipesan, bersama tadi ya. Kemudian membuat kesalahan dalam perhitungan. Gunakan kode garis, hitung ulang, ya, insentif untuk perhitungan yang akurat. Kemudian ada pencurian persediaan, itu harus kita ada pengendalian akses fisik ke persediaan. Ya, semua transfer persediaan itu didokumentasikan, dihitung secara fisik, harus rutin. Ada cek fisik atau stock of none. Next, ada gagal menangkap kesalahan dalam faktur dari vendor. Faktur harus diverifikasi ulang, ya. Harus diverifikasi ulang itu berarti harus dievaluasi, benar nggak barang-barang yang dipesan itu sesuai dengan atau yang dikirim itu sesuai dengan yang dipesan. Faktur yang diterbitkan sesuai dengan yang dipesan, gitu ya. Nah, jumlah yang ditulis dari dalamnya dibandingkan dengan pesanan penjualan. Next, kemudian ada membayar barang yang tidak diterima. Membandingkan jumlah yang ditunjukkan dalam faktur dari vendor. Ketika kita akan membayar, kita lihat ulang yang dipesan, kemudian faktur yang dipegang, kemudian kita bandingkan dengan cek fisik saat barang tersebut datang. Kemudian ada gagal mendapatkan diskon pembelian yang tersedia. Faktur penjualan yang telah disetujui harus di-file berdasarkan tanggal jatuh temponya. Nah, biasanya ketika pembayaran itu dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, biasanya mendapat diskon sekian persen. Nah, diskon itu harus diperhatikan secara jeli karena ketika kita tidak
menghitung, kemudian memastikan kapan jatuh temponya, sehingga kita telat untuk membayar, kita tidak akan mendapatkan diskon tersebut, gitu ya. Sehingga harus ada pengendalian. Nah, next ada membayar faktur yang sama 2 kali. Faktur yang sudah dibuat kemudian dibayar, ternyata dibayar lagi, gitu kan. Nah, ini harus ada pengendalian membayar faktur yang didukung oleh bundle voucher asli, hanya salinan asli faktur yang dibayar. Jadi ada beberapa salinan, biasanya 3, warnanya beda-beda. Nah, pastikan vendor tersebut ketika dikasihkan ke kita perusahaan harusnya pakai faktur yang berwarna apa, ya. Pastikan itu tidak terjadi pembayaran ulang. Nah, kemudian ada kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha. Buat buku besar pembantu setiap pemasok. Bandingkan perbedaan saldo rekening antar pemasok, cek kembali jumlah total faktur yang diproses. Itu ya. Nah, next. Menyalahgunakan kas cek atau EFT. Nah, ini batasi akses ke cek kosong, mesin penandatangan cek diberi nomor urut, pemisahan fungsi. Nah, sistem pengendalian internal SPI harus ada di fungsi ini semuanya. Ya. Next, kehilangan data harus ada cadangan, ya, baik fisik, logis, kemudian rencana pemulihan dari bencana, misalkan ketika ada bencana, atau pengendalian akses yang lainnya. Nah, kemudian ini yang sering kali terjadi adalah kinerja yang kurang baik, ya, kinerja yang kurang baik. Jadi kita harus mengendalikan dengan membuat dan meninjau ulang secara periodik laporan kinerja. Biasanya di awal sudah ada program kerja, rencana kerja, forecast, anggaran ataupun yang lain sebagainya sebelum menjalani produksi, sehingga kita bisa bandingkan ketercapaian dari bagian produksi ini dengan anggaran yang di awal itu seperti apa. Nah, ini menjadi evaluasi harus dilakukan, ya. Nah, secara singkat ini beberapa ancaman dan prosedur sehingga setidaknya kita paham bagaimana menangani ancaman tersebut. Seperti itu. Baik, di siklus pengeluaran hampir sama dengan siklus pendapatan, ya, hanya berkebalikan. Untuk pengendaliannya juga hampir sama. Jadi ada beberapa prosedur ataupun aktivitas yang harus dilakukan di siklus pengeluaran untuk mengendalikan ancaman-ancaman tersebut. Seperti itu, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.